Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas masalah Qorin, yaitu jin yang mendampingi diri setiap manusia. Topik ini tentu di luar dari rencana pembelajaran semester saya, terutama mata kuliah psikologi sosial. Tapi saya bahas ini dalam kaitan pertanyaan dari 3 mahasiswa. Pertama dari Zikra yang bertanya, apakah idea yang dikemukakan Plato sebagai jiwa yang memiliki sifat abadi dapat dihubungkan dengan reinkarnasi? Kemudian dari pertanyaan Listi Rahma yang bertanya mengenai apakah indera keenam merupakan bagian dari psikologi. Yang kedua dia bertanya, apakah ada manusia setengah dewa, manusia yang memiliki kemampuan yang luar biasa, atau kemampuan itu hanya hasil dari kekuatan dari Qorinnya. Yang ketiga, pertanyaan dari Fazri, ya. Dia bertanya apakah gendam, yaitu paduan antara hipnotis dan katanya dengan ilmu gaib, merupakan bagian dari psikologi sosial. Saya sudah menjawab pertanyaan mereka di komen video saya. Tapi saya ingin menempatkan juga pokok-pokok bahasan pertanyaan-pertanyaan mereka dalam kerangka psikologi, yaitu dalam kerangka parapsikologi. Parapsikologi, saudara sekalian, merupakan studi ilmiah dari 3 jenis peristiwa yang tidak biasa. Yang pertama itu ESP, ya, atau extrasensory perception. Yang kedua berkaitan dengan interaksi antara materi dan pikiran. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan masalah kelangsungan hidup yang terkait dengan pengalaman manusia. Jadi ada 3 bidang dari parapsikologi. ESP dapat kita artikan sebagai penginderaan di luar dari panca indera, ya. Jadi dapat disebut indera keenam. Artinya apa? Di sini termasuk telepati, ya, kemampuan untuk mentransfer informasi dari orang ke orang lain. Ya. Yang kedua berkaitan juga dengan precognition. Precognition ini kemampuan untuk memperoleh informasi, ya, yang belum terjadi untuk hal-hal ke depan. Yang ketiga di sini juga termasuk dalam hal firasat, ya. Jadi firasat dapat dimasukkan sebagai ESP dan beberapa hal lain lagi. Paling tidak kita dapat melihat pada bidang yang pertama ini dapat menjawab pertanyaan dari Listi, ya. Apakah indera keenam merupakan bagian dari psikologi? Iya, tapi merupakan bagian dari parapsikologi. Paling tidak ada 14 fenomena, ya, yang dibahas yang merupakan kajian dari parapsikologi. Tapi kita lihat bidang yang kedua yang dikemukakan dalam
dalam pendapat berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan interaksi antara materi dan pikiran manusia, atau dikenal sebagai psikokinesis. Ya. Jadi bagaimana manusia bisa menggerakkan benda-benda di sekitar dengan pikirannya. Nah, jadi di sini dipelajari apakah pikiran kita berhubungan dengan benda-benda material di sekitar kita, ya. Apakah benda-benda itu berdiri sendiri, pikiran kita berdiri sendiri, ya. Lalu bagaimana pikiran kita mampu menggerakkan benda-benda itu. Yang paling sederhana adalah menggerakkan api lilin. Ya. Itu dikenal sebagai psikokinesis. Yang ketiga adalah area mengenai kelangsungan hidup setelah kematian jasmani. Jadi ini juga dipelajari di dalam parapsikologi. Ya. Nanti berkaitan ini dengan mati suri, ya. Satu buku yang menarik dalam hal ini adalah Psikologi Kematian, karangan dari, saya lupa ya, salah satu dalam tanda petik ya, dari salah satu ulama Islam ya, saya lupa namanya. Ya, judulnya Psikologi Kematian. Pernah mengajar di Paramadina kalau nggak salah ya. Jadi mengenai orang-orang yang mati kemudian hidup kembali ya, dan mereka menceritakan pengalaman-pengalamannya. Itu termasuk dalam parapsikologi. Baik saudara sekalian, tadi saya sebutkan paling tidak ada 14 fenomena yang masuk ke dalam parapsikologi. Ini saya kemukakan pendapat dari Asosiasi Parapsikologi ya. Salah satu fenomena itu adalah juga reinkarnasi ya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari saudara Zikra ya. Jadi kalau ingin mempelajari masalah reinkarnasi ya, bisa dilihat di parapsikologi. Ya. Kemudian untuk gendam, ya, juga gendam ini masuk ke parapsikologi ya. Jadi mengenai kemampuan-kemampuan ya, kemampuan berpikir atau tenaga dalam ya. Nah, mungkin nanti Anda bisa pelajari lagi ya. Tapi tentu saja di dalam hal ini di luar ilmu gaibnya ya, jadi hipnotis di luar ilmu gaib ya. Jadi saya juga dulu pernah punya dosen dari psikologi terapan UI, beliau sangat bagus sekali mengajar dan menekuni mengenai ilmu dalam ya, ilmu tenaga dalam, terutama untuk psikologi olahraga ya. Saya juga sempat bertemu, tapi untuk urusan goibnya, saya juga sempat ketemu beberapa orang yang ahli tenaga dalam ya. Jadi ahli pernapasan, tenaga dalam, dan mereka mengaku mereka menggunakan jin ya. Jadi ada juga yang menggunakan jin untuk tenaga dalam. Baik saudara sekalian, kita coba klarifikasi semua masalah ini, masalah jin, masalah ilmiah, dan masalah psikologi ya. Tentu saya juga tidak punya pengetahuan yang lebih baik ya, atau mendalam mengenai hal ini. Saya hanya coba menjelaskan kejadian sehari-hari yang saya temukan. Kita akan mulai misalnya di dalam parapsikologi juga dikemukakan masalah hunting ya, masalah hound ya, masalah penampakan, masalah hantu ya. Jadi masalah penampakan ini saya akan mulai dari ini ya.
Beberapa waktu yang lalu di tempat bekerja saya, seorang office girl pramusaji meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, beberapa teman, beberapa orang yang saya temukan bercerita bahwa mereka melihat almarhumah masih duduk di kursi, ya, di sebuah kursi dekat dapur di lantai 3. Ya. Jadi mereka melihat arwah almarhumah. Jadi ada penampakan. Ya. Kasus ini, gejala ini tentu disaksikan banyak orang. Ya. Dan kita sering juga mendengarkan bagaimana orang yang sudah mati muncul, ya, baik di rumahnya atau di beberapa lokasi. Dan tentu ini menimbulkan beberapa interpretasi tafsiran. Tafsiran pertama itu adalah arwah dari orang yang sudah mati. Tafsir kedua adalah itu adalah jin dari orang yang sudah mati. Jin yang mengikuti orang itu sejak kecil, dan ketika orang itu mati, jin ini meniru wajah, fisik, dan kebiasaan-kebiasaan dari orang yang sudah meninggal. Dari kedua pendapat ini, saya memilih pendapat yang kedua. Ya. Dalam artian, kita tidak bisa membuktikan apakah itu arwah atau jin. Hanya ada satu batasan di dalam pemahaman saya, dalam akidah saya, bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah dapat menampilkan diri lagi di dunia ini. Ya. Kalaupun dia tampil, itu adalah jin yang sudah mengikuti dirinya sejak dia lahir. Dalam arti disebut korin. Ya. Jadi korin adalah jin yang sudah mengikuti setiap orang sejak lahir, kemudian dia tahu persis orang yang diikutinya. Karena itu dia bisa menyerupai, meniru wajah, fisik, bahkan tingkah laku dari orang yang bersangkutan. Karena itu saudara sekalian, korin ini luar biasa, ya. Mulai dari suara, ya, dia bisa menirukan kita. Ya. Jadi kalau nanti saya sudah meninggal, Anda menemukan saya di suatu tempat, itu bukan arwah saya, ya, tapi itulah korin yang sudah mengikuti saya sejak saya lahir ke dunia ini. Ya. Jadi saya akan mulai membahas soal korin ini. Jadi sekali lagi, korin mengikuti kebiasaan kita. Ya. Berdasarkan keadaan hidup manusia, korin ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Kita akan mulai dari korin dari orang yang masih hidup. Ya. Jadi korin ini juga bisa menampakkan diri walaupun orang yang ditirunya, yang diikutinya masih hidup. Ya. Contoh, waktu nenek saya masih hidup, ketika dia suatu hari ke Jakarta, ya, kami tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat, ada seorang pembantu rumah tangga yang melihat dirinya sedang bersisir, ya, di sebuah meja hias. Ya. Ketika diberitahu bahwa nenek saya sedang di Jakarta, dia ketakutan. Ya. Jadi saya dulu di rumah besar, ya, tinggal di rumah besar, sekitar 4, ya, 3 keluarga tinggal di sana dengan pembantu 3 orang, ya, 3 atau 4, ya. Jadi
Demikian Korin menirukan, bagaimana Korin itu menirukan nenek saya ya. Yang kedua, Korin ini juga bisa menirukan seseorang bukan hanya dalam lingkup terbatas, tapi juga dalam lingkup sosial yang lebih luas. Di daerah saya juga, saya temukan seseorang yang bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Masyarakat sekitar banyak menyaksikan bagaimana orang ini bisa berada di dua tempat. Ya. Karena itu, beberapa saat kemudian bisa kita tebak bahwa akan banyak orang mendatangi orang tersebut ya untuk meminta pengobatan ya, minta penyembuhan, bahkan sampai ada yang minta nomor ya buat berjudi. Jadi itu contoh bagaimana walaupun seseorang masih hidup, korinnya bisa hadir muncul tanpa orang yang ditirunya mengetahui ya. Jadi dalam artian tidak terkendali oleh orang yang ditirunya. Dan tentu saja di samping itu ada juga ya, ada juga saya temukan korin yang jenis ini ya, di mana orang yang masih hidup itu bisa mengendalikan korinnya. Ya. Di kantor saya temukan ada sebuah kelompok yang sering berkumpul pada setiap hari Jumat. Kalau habis sholat Jumat biasa saya ikut kumpul-kumpul ya. Nah, bagaimana orang ini bisa mengendalikan korinnya. Ketika salah satu di antara kami ke Mekah untuk umroh, orang ini bisa mengendalikan korinnya untuk hadir di Mekah menemui teman yang umroh. Sementara dia masih ada di Jakarta. Ya. Jadi ini diceritakan juga oleh teman yang umroh bahwa dia bertemu dengan teman yang tidak ke Mekah ini. Ya. Jadi itu salah satu bentuk kemampuan mengendalikan korin. Ya. Jadi yang berikutnya, kesaktian atau kemampuan ini itu dapat kita temukan juga pada orang yang mampu memecah dirinya ya. Jadi kadang-kadang disebut sebagai kesaktian ya. Jadi ada orang yang mampu membelah dirinya menjadi mendobel ya, menduplikat dirinya menjadi beberapa sehingga lawan terkecoh. Saya pernah baca cerita bagaimana suatu hari ketika sholat Jumat di sebuah masjid, Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama, mau dibunuh ya, ditembak. Tapi pembunuhan itu gagal, si pelaku ditangkap, lalu ia mengaku bahwa waktu ingin menembak itu, dia melihat Soekarno ada lebih dari satu ya, sehingga dia terkecoh dan tembakannya meleset. Cerita ini bisa Anda dapatkan, saya lupa ya. Yang jelas memang terjadi peristiwa penembakan terhadap Presiden pertama RI di sebuah masjid pada sholat Jumat. Ya. Jadi kita lihat juga ada orang yang mampu mengendalikan korinnya ya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana korin-korin yang muncul pada saat orang mengalami kematian ya. Jadi korin-korin yang muncul setelah orang meninggal. Korin-korin ini sebagian sebagaimana yang saya contohkan di awal kisah ini, ada yang muncul tidak terkendali ya. Orangnya meninggal, kemudian dia muncul saja ya. Di tempat sebagaimana yang sering dia berada ya, di dapur atau di rumahnya ya, di tempat-tempat tertentu dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Ya. Jadi
Itu yang uncontrol. Tapi juga korin orang mati ini ada yang bisa dikendalikan. Contoh waktu pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pontianak jatuh, itu ada seseorang yang berupaya memanggil korin dari korban kecelakaan. Dia bertanya kronologis jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Jadi ada yang mampu mengendalikan itu. Jadi ada juga korin orang yang sudah meninggal ini dipanggil ya. Dari segi pendapat lain memanggil arwah ya. Jadi, nah dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Problem dari orang-orang yang memanggil korin orang yang sudah meninggal atau istilah lain dari pendapat yang berbeda memanggil arwah, problemnya adalah bagaimana menentukan itu adalah korin dari orang yang sudah meninggal. Ya. Minimal seseorang yang memanggil korin orang yang sudah meninggal harus tahu persis beberapa ciri atau kebiasaan spesifik dari almarhum ya. Kalau tidak dia akan tertipu oleh jin-jin lain ya, yang mengaku sebagai arwah dari almarhum atau almarhumah ya. Jadi banyak juga jin-jin yang berupaya mempermainkan si pemanggil arwah atau orang yang mengendalikan korin orang yang sudah meninggal. Ya. Pada kasus-kasus ini ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama, orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Jadi kalau dalam perspektif saya, orang itu mengaku bertemu dengan jin yang mengaku Nabi Khidir. Ya. Juga orang yang bertemu dengan arwah atau korin dari Sunan Kalijogo. Ya. Dan yang paling umum saya temukan adalah orang yang mengaku bertemu dengan leluhurnya. Ya, bahkan beberapa waktu di kantor, beberapa teman mengatakan mereka bertemu leluhur saya. Dan leluhur saya bahkan pengen bicara. Ya, jadi sebetulnya problemnya adalah bagaimana menentukan apakah itu betul leluhur ya, atau korin dari leluhur saya, korin dari Nabi Khidir, atau korin dari Sunan Kalijogo, atau korin-korin yang lain. Itu suatu problem di dalam pemanggilan atau pertemuan dengan korin-korin orang yang sudah meninggal ya. Tapi saudara sekalian, yang penting bagi kita yang belajar psikologi khususnya, yaitu memahami, ya, bagaimana memahami, bagaimana mempelajari efek dari semua itu terhadap orang yang ditiru, ya, orang terutama yang masih hidup terutama. Ya. Bagaimana efek sosial yang diperoleh dari peniruan-peniruan yang dilakukan oleh jin ini. Ya. Misalnya kita tiba-tiba didatangi orang dan dianggap sakti, ya. Apa pikiran kita? Bagaimana kita menerima diri kita? Ya? Apalagi kalau kita nggak tahu bahwa ada korin yang menirukan diri kita, ya, sehingga orang berbondong-bondong ke rumah, ya, minta pengobatan, minta nomor, ya. Jadi penerimaan diri dari orang-orang yang dianggap sakti, ya. Itu yang paling penting. Ya.
Pada sejumlah orang, kehadiran korin ini mungkin tidak mendatangkan masalah. Sebaliknya, dapat diterima secara positif. Tapi pada sejumlah orang, kehadiran korin ini kadang mendatangkan gangguan pada keluarga. Seorang kepala rumah tangga pernah mengalami gangguan yang luar biasa. Karena sebelum dia pulang atau tiba di rumah, suaranya sudah terdengar oleh anak istri dan keluarga di rumah. Ketika mereka buka pintu, suaminya belum pulang. Jadi itu terjadi berulang kali dan menimbulkan gangguan dalam kehidupan rumah tangga. Pada sejumlah orang juga gangguan korin ini bisa meluas, ya, karena dia bisa mendatangi sahabat-sahabat yang diikutinya, ya. Tentu ini menimbulkan kesalahpahaman. Jadi saudara sekalian, pada batas yang lebih jauh lagi, korin ini menimbulkan gangguan pada pikiran, perasaan, dan perubahan tingkah laku, di mana orang merasa sombong, seakan-akan dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Akibatnya kehilangan pengamatan atau jati diri. Akibatnya lagi melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi saudara sekalian, gangguan serius ini dapat kita lihat pada perkembangan keluarga-keluarga orang yang mengalami gangguan atau diganggu oleh korinnya, terutama pada masalah-masalah yang sifatnya emosional. Saya pernah melacak, men-tracer kapan gangguan ini muncul. Pada sejumlah orang, gangguan ini muncul ketika dia mengalami rasa putus asa yang mendalam, pesimis terhadap hidup. Misalnya yang dianggap memiliki kesaktian tadi yang saya ceritakan, dia mengalami atau memperoleh kesaktian karoma itu setelah dia marah pada saat acara pernikahannya. Ya. Jadi pernikahannya menjadi batal. Sejak itu dia menjadi orang yang setengah dewa. Jadi ini agak kontradiktif, ya. Sebagian lagi saya lihat mendapatkan kesaktian itu karena kegembiraan yang luar biasa. Ada juga yang memang berguru, ya. Jadi korin-korin yang bisa dikendalikan biasanya diperoleh dengan cara berguru. Ada yang tadi saya katakan tadi itu, ya. Ada juga yang berguru kepada Nabi Khidir, ya. Ada juga yang berguru kepada Sunan Kalijogo, ya. Mereka mengaku bertemu arwah Sunan Kalijogo, mengaku bertemu arwah Nabi Khidir, ya. Bahkan yang paling umum saya temukan adalah pengakuan-pengakuan bahwa mereka bertemu dengan para leluhur mereka. Tentu ini menimbulkan masalah, ya. Kalau bagi saya itu masalah. Misalnya, bagaimana tahu bahwa itu arwah Nabi Khidir? Bagaimana tahu itu arwah Sunan Kalijogo atau juga arwah leluhur kita? Ya. Karena apa? Tentu dalam perspektif saya, itu hanya sebatas jin yang mengaku Sunan Kalijogo, Nabi Khidir, atau leluhur kita. Artinya apa? Bisa juga itu korin-korin atau jin-jin lain, ya, yang mengaku, kalaupun itu korin, bisa aja jin lain yang mengaku korin Nabi Khidir, Sunan Kalijogo, atau yang lain-lainnya, ya. Artinya orang yang bertemu atau orang yang memanggil pun tidak tahu seperti apa Nabi Khidir,
Sunan Kalijogo atau para leluhurnya. Kalau yang terakhir ini masih bisa dilacak, ya, kalau kita memiliki silsilah yang lengkap. Saya juga pernah mengikuti dengan silsilah ini, ya. Saya telusur sampai ke keturunan, berapa keturunan ke atas, nggak ada yang cocok, saudara sekalian. Berarti jin yang mengaku leluhur itu hanya menebak-nebak juga, ya. Itu. Baik, saudara sekalian, karena itulah perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari gangguan ini sebetulnya bisa diatasi. Pada Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa beliau juga memiliki korin. Korin ini korin ini untungnya sudah diislamkan, ya, sehingga Nabi Muhammad jauh lebih mudah melaksanakan aktivitinya, terutama menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang nabi. Tapi bagi kita, tentu korin kita tidak seperti itu, ya. Kita harus melatih diri sebaik mungkin, berbuat baik, beribadah, agar korin ini mengikuti perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Dan sesungguhnya pada diri setiap manusia pun ada juga penjaganya. Karena itu, saudara sekalian, penjagaan-penjagaan ini perlu kita perkuat untuk melemahkan gangguan dari korin. Artinya apa? Kita bisa memperbaiki adab kita, ya. Makan misalnya bismillah, keluar rumah berdoa, masuk rumah orang ketok pintu, pulang ke rumah juga berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa. Sehingga apa? Dengan demikian, korin yang ada di dalam diri kita juga menjadi terbiasa. Jadi dengan berbuat demikian, kita melatih korin kita, ya, dengan mendisiplinkan diri kita. Jadi sebetulnya musuh terbesar adalah diri kita sendiri, saudara sekalian. Bagaimana kita melatih diri kita ini dengan baik. Dan terakhir pesan saya, korin adalah jin pendamping dari setiap diri manusia. Karena itu, pada akhir hayat kita, jangan sampai kita menjadi pendamping korin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Maaf jika ada kekeliruan. Bila Anda punya pendapat yang berbeda atau pertanyaan, silakan sampaikan di komen video ini.